semuanya, jumpa lagi dengan aku Anasita Sani Duhani. Pada kesempatan kali ini aku bakalan ngelanjutin pembahasanku nih. Kalau kemarin kan aku udah ngebahas tentang hubungan antara kemiskinan dengan money politics. Nah, pada video part 6 ini aku bakalan ngebahas apa lagi sih? Oke, aku kasih tahu. Jadi, aku bakalan ngebahas tentang dampak sosial dan ekonomi kebijakan moneter pada golongan rentan atau miskin. Udah pada penasaran gak sih sama videonya? Yuk langsung aja ke pembahasannya. Kebijakan moneter merupakan salah satu alat utama pemerintah dan bank sentral untuk mengelola perekonomian suatu negara. Kebijakan ini mengenai pengendalian jumlah uang beredar, suku bunga, dan kredit guna mencapai upah yang stabil, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran yang optimal. Di Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Meskipun kebijakan moneter dimaksudkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, dampaknya tidak didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kelompok rentan atau miskin saat ini menghadapi berbagai hambatan ekonomi dan sosial dan seringkali terkena dampak perubahan kebijakan moneter. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kelompok sosial dan ekonomi yang rentan. Jika tidak ada inflasi, dampak negatif terhadap masyarakat miskin akan semakin parah. Misalnya, jika Bank Indonesia meningkatkan jumlah uang beredar sebagai bagian dari kebijakan moneter, hal ini akan menyebabkan inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan barang dan jasa. Peningkatan jumlah uang di pasar meningkatkan harga barang. Meskipun kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, kelompok masyarakat miskin seringkali menjadi korban. Mereka mengalami penurunan daya beli yang membuat mereka cenderung hidup dalam kemiskinan. Dalam hal ini, kebijakan moneter dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Suku bunga merupakan alat penting dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi kelompok rentan. Ketika suku bunga ditetapkan untuk mengendalikan inflasi, dampak langsungnya adalah biaya pinjaman yang menurun. Hal ini sangat mempengaruhi akses masyarakat miskin terhadap kredit, terutama mereka yang mengandalkan pinjaman untuk membiayai usaha kecil atau kebutuhan mendesak seperti perawatan medis dan pendidikan. Sebagai contoh, ketika suku bunga naik, biaya pinjaman dari lembaga keuangan formal seperti bank juga naik. Bagi masyarakat miskin yang mengandalkan kredit moneter, kenaikan suku bunga dapat mengurangi kemampuan mereka untuk meminjam uang, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha kecil atau memenuhi kebutuhan darurat. Di sisi lain, ketika suku bunga diturunkan sebagai bagian dari kebijakan moneter yang longgar, hal ini dimaksudkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Namun, masyarakat miskin seringkali tidak dapat mengambil keuntungan dari suku bunga rendah ini karena mereka tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Mereka seringkali terpaksa menggunakan lembaga pemberian pinjaman informal seperti rentenir yang menawarkan suku bunga lebih tinggi, sehingga menambah beban utang dan merugikan keuangan mereka. Kebijakan moneter mempengaruhi pasar tenaga kerja dan pengangguran. Ketika bank sentral menerapkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga, tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.
menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan investasi. Tentu saja, hal ini akan menguntungkan masyarakat miskin, karena lebih banyak kesempatan kerja akan meningkatkan pendapatan. Namun kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan seringkali berupa rendah atau berada di sektor informal yang tidak memiliki pekerja. Kelompok-kelompok rentan yang bekerja di sektor informal juga cenderung tidak mendapatkan manfaat dari kenaikan upah minimum atau perlindungan tenaga kerja lainnya. Dalam situasi seperti itu, kebijakan moneter yang mendorong pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja. Tetapi lapangan kerja ini tidak cukup untuk meningkatkan masyarakat miskin secara signifikan. Ketika suku bunga dinaikkan untuk menekan inflasi, hal ini dapat mengurangi konsumsi dan investasi yang pada gilirannya akan mendorong output dan lapangan kerja. Masyarakat miskin yang sudah rentan terhadap perubahan ekonomi adalah yang paling terkena oleh kondisi ini, terutama karena mereka seringkali tidak memiliki tabungan atau jaminan sosial yang memadai untuk bertahan hidup selama periode pengangguran. Dalam konteks ini, kebijakan moneter yang ketat dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi bagi kelompok rentan dan memperkuat kesenjangan sosial. Salah satu dampak utama kebijakan moneter terhadap masyarakat miskin adalah distribusi pendapatan. Kebijakan moneter berpihak pada kelompok kaya karena mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kredit dan investasi. Ketika kebijakan moneter diterapkan, orang kaya dapat menggunakan pinjaman kecil untuk membeli aset seperti real estate dan saham yang nilainya meningkat seiring pertumbuhan perekonomian. Saat ini, kelompok masyarakat lemah yang tidak memiliki akses terhadap kredit atau investasi yang memenuhi syarat tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini. Akibatnya, kekayaan semakin banyak berada di tangan kelompok kaya, sedangkan kelompok miskin semakin terpinggirkan atau dirugikan secara ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat ini menyebabkan lebih banyak masalah sosial, termasuk meningkatnya pengangguran dan kemerosotan sosial. Dalam menghadapi tantangan kebijakan moneter, dukungan sosial sangatlah penting. Kebijakan moneter yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian makro harus didukung oleh kebijakan keuangan yang sehat, terutama jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Misalnya, ketika inflasi atau suku bunga tinggi, pemerintah harus memberikan bantuan sosial seperti hibah untuk kebutuhan dasar, bantuan pendapatan langsung, dan program untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tanpa intervensi keuangan yang kuat, kelompok masyarakat miskin akan terus menghadapi kesulitan ekonomi akibat kebijakan moneter yang tidak mempertimbangkan kepentingan mereka. Selain itu, upaya meningkatkan inklusi keuangan penting agar kebijakan moneter bermanfaat bagi kelompok rentan. Presiden Jokowi juga telah membagikan bansos beras 10 kg kepada 22 juta keluarga penerima